Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam rahayu, rahayu buat semua sedulur-sedulur, buat teman-teman saya semua. Alhamdulillah di episode kali ini masih di babakan Ki Ageng Mangir, Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Ini kami ada di Wonosobo, tempatnya ada di Kecamatan Kalikajar. Ini masih ada di Tuk ya, Tuk. Kalau Tuk itu kan mata air. Ini tanda mata air. Kalau masyarakat sini itu terkenalnya adalah Tuk Temanten. Tapi yang menjadi temanten itu siapa? Pada nggak tahu. Tadi saya tanya sama warga. Karena ini satu sejarah apa yang menjadi sebuah proses perjalanan kami untuk mengungkap yang di Babakan masih Ki Ageng Mangir dan Dewi Pambayun dari Putri Mataram yang dulu suruh menyamar menjadi penari atau penari teledek, suruh ibaratnya menemui Ki Ageng Mangir dan mengambil tombak baru kelinting karena ya mungkin dari kesaktian tombak itu. Dan Putri Pambayun bersama punggawa keraton menyamar menjadi satu satu perkumpulan seperti tim penari atau teledek itu berkelana hijrah di situ hingga ketemu Ki Ageng Mangir. Nah, tapi di situ menimbulkan rasa cinta ya. Meskipun Dewi Pambayun itu tugas negara dari keraton, patuh sama undang-undang keraton Mataram waktu itu oleh ayahandanya, tapi yang namanya cinta itu sampai saat ini tidak bisa hilang ya. Dan itu juga di tempat inilah pernikahan itu terjadi waktu itu. Nah, ini di lokasi di Wonosobo di Kecamatan Kalikajar. Ini tempatnya seperti Lebak ya. Kalau kita juga bilang Lebak Cawani itu kan luas hakikatnya ya, pernikahan Lebak Cawani. Jadi kalau kita bicara pernikahan Lebak Cawani, jika kita udah bertemu dengan apa yang menjadi jati diri kita sudah sudah pernikahan. Kalau pernikahan itu kan saneponya kebahagiaan. Nah, karena kebanyakan kalau pernikahan itu kan kebahagiaan. Nah, ini di Beteng. Nah, jadi baru saja saya sama warga di sini ini tadinya kan tidak di Beteng, ini biasa ya. Nah, tidak di Beteng biasa, tapi setelah di Beteng malah tuknya tidak keluar. Tapi sebelum waktu di Beteng ini tuknya keluar. Nah, karena ini dulu ditutup pakai batu. Kalau tidak ditutup pakai batu, disinilah terjadi danau ya. Tapi tempat ini dulu tempat Ki Ageng Mangir mau mengadakan pernikahan, menyatunya cinta Ki Ageng Mangir dan Dewi Pambayun ya di tempat ini. Ini seperti Lebak juga loh. Tapi alhamdulillah sudah sampai sini kami dalam Babakan Ki Ageng Mangir. Dan di situ juga mempunyai tombak baru kelinting. Karena banyak tempat-tempat yang tersamarkan kalau kita dalam babakan perjalanan Satrio Agung, Bocah Angon, apapun itu banyak tempat-tempat yang di situ kelihatannya tidak terlalu wingit, tapi banyak menyimpan sejarah yang memang harus diungkap. Nah, waktu itu di sini tuh Ki
Ki Ageng Mangir ya memang bertemunya Ki Ageng Mangir sama Dewi Pambayun ini pakai apa namanya pakai baju temanten putih-putih. Nah, karena Sukma itu akan kembali, yang namanya cinta semua pasti akan kembali dengan ketulusan rasa, ketulusan hati kita. Jadi buat semua teman-teman yang berjalan dalam babakan perjalanan itu, marilah kita pakai rasa, pakai hati, kita yang ikhlas apa yang menjadi perjalanan. Karena dalam babakan perjalanan Bocahangan Ratu Adil itu bukan hanya materi saja yang diburu, meskipun juga nanti ada hubungan dengan hal itu, tapi banyak sekali perjalanan, tugas-tugas para kesatria untuk mengungkap apa yang menjadi perjalanan itu dengan tugasnya masing-masing. Karena di sini kami masih ditugaskan di Ki Ageng Mangir, ya, satu satrio agung, ya. Di situ yang sangat sakti dengan tombak baru kelintingnya. Kalau kita bicara sejarah tombak baru kelinting, mungkin buat semua teman-teman sudah sangat paham. Alhamdulillah, mungkin dari sepotong video kali ini kurang lebihnya buat teman-teman paham apa yang saat ini menjadi tugas-tugas kami untuk menyatukan Sukma. Karena sudah dalam babakan temanten, babakan pernikahan, moga semua Sukma para luhur yang dulu kesalahpahaman, yang cintanya masih terpendam, di situ bisa berseri-seri dan menyatu cintanya. Memang salah satu tugas kami untuk berjalan babakan seperti itu. Dan saat ini kita yang ditugaskan di alam dohir, di alam terang ini juga selalu mendapat petunjuk apa yang menjadi perjalanannya. Kita selalu berjalan, kita mendapat hidayah. Kita minta sama Gusti Allah agar kita semua dimudahkan apapun dalam tugas babakan perjalanan itu. Semua adalah kuasa Gusti Allah yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Esa. Kita sebagai hamba hanya berjalan yang hati-hati, insya Allah semua niat baik akan kembali baik. Semua ada titi wanci dalam babakan pernikahan itu kan, semua akan menemukan kebahagiaan. Kalau pernikahan kan identik dengan kebahagiaan, penuh rasa ceria. Yang paling utama buat semua teman-teman juga selalu ceria, yang masih selalu nyimak di perjalanan kami. Mungkin cukup sekian. Jika banyak salah tutur kata dari kami minta maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.